أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Baik, kita akan melanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengupas tentang bacaan surah Al-Fatihah. Kita sudah memulai dari A'udzubillah sampai ayat terakhir. Tapi pada pertemuan sebelumnya saya mengingatkan bahwasanya pada hari ini insyaallah kita akan mengupas ayat terakhir daripada surah Al-Fatihah. Dan insyaAllah setelah selesai daripada Al-Fatihah ini, kita akan melanjutkan sedikit tentang sejarah Al-Quran. Ini penting supaya kita ketahui, ya, nantinya supaya kita tahu kenapa kita perlu belajar Al-Quran. Oke, baik, kita lanjutkan bacaan Al-Fatihah. Berhubung saya dengan beberapa teman-teman dari Ikatan Alumni Timur Tengah setiap 2 minggu sekali itu keliling masjid untuk mendengarkan bacaan Al-Fatihah para jemaah sebagaimana yang pernah kita lakukan di masjid ini, sehingga setiap waktu, setiap tempat kita mendapatkan beberapa kesalahan-kesalahan dalam pengucapan Al-Fatihah, sehingga itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita mau terus belajar. Bukan berarti untuk menghina-hinakan orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain. Kadang-kadang mulut kita ini terlalu kuto dah, tajam dah, sehingga ada saudara-saudara kita semakin jauh dari agama, semakin jauh daripada kebaikan karena mulut kita yang terlalu kotor. Maka kita harus selalu mendoakan saudara-saudara kita. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Saya memperhatikan ada beberapa tempat, dan ini sering juga terjadi ketika membaca al-alamin dan penghujung-penghujung lain ada penekanan yang lebih. Contohnya seperti ini, dan ini salah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terutama katanya wataya sama dia dengan semangat tu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Tidak perlu ditekan-tekan seperti itu, karena efek ini menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin itu seperti ada penambahan huruf. Sedangkan di dalam Al-Fatihah itu satu huruf tidak lebih dan juga tidak boleh ditambah. Ini sering terjadi. Selain kita dituntut untuk tawazun, artinya seimbang di penghujung-penghujung Al-Fatihah itu harus seimbang. Dan saya mengingatkan kembali bahwasanya di penghujung surah Al-Fatihah itu hanya 2 huruf. Kalau bukan mim, nun di penghujung setiap ayat. Makanya di ayat ini kita tidak boleh menutup mulut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biarkan mulut terbuka, jangan
tutup terlalu cepat. Ente tatuk sih, tapi ketika sudah sempurna pengucapan huruf. Efeknya bagaimana kalau kita menutup mulut terlalu cepat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akan terdengar huruf mim. Kita berniat membaca huruf nun, tapi yang didengar oleh orang huruf mim. Apa kesalahan kita? Menutup mulut terlalu cepat. Oke, selanjutnya. Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ra ini bisa dilatih. Ini mohon maaf, ada saudara-saudara kita kadang pengucapannya tidak bisa. Salah satu adik saya, kami kebetulan KB, keluarga besar, 8 bersaudara. Adik saya, salah satu adik saya laki-laki itu huruf ra tidak bisa diucapkan dengan benar. Lalu bagaimana usaha daripada orang tua saya? Selain setiap paginya beliau mentalkinkan huruf ra, bahkan dalam bahasa Aceh, ya, jamun kena nyurung hanroh r kan ontring ongkaring ra kan, ya, atau apa ular melingkar. Banyak usaha yang dilakukan, tapi satu lagi yang diusahakan oleh orang tua saya ketika beliau berkesempatan untuk haji, ketika tawaf wada di hadapan di hadapan Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, Nabi, ya Allah, berkeruh anak ulung diucap huruf ra. Nah, ini kita sebagai orang tua kadang kita lupa dengan doa. Jadi usaha itu tapurno benar, tamu doa pih benar berseimbang. Alhamdulillah sepulang dari haji, orang tua saya ketika diajarkan, alhamdulillah adik saya pada hari ini sudah bisa mengucapkan huruf ra. Nah, ini penting sekali. Baik. Huruf ra ini makhrajnya sempit, tempat keluarnya sempit. Jangan dilebarkan dan juga jangan ditutup. Kalau dilebarkan au-rahma, jadinya nanti huruf waw. Banyak dari antara kita yang membaca huruf ra itu waw. Au-rahmanir-rahim. Au-rahmanir-rahim. Hati-hati huruf ra itu jangan sampai menjadi huruf waw. Atau dibacanya ar-rahmanir. Kenapa terlalu dilengketkan sehingga apa? Terjadinya pengulangan yang banyak. Tidak boleh. Oke, baik. Kita lanjutkan karena pada minggu lalu kita sudah membahas secara detail. Ar-Rahmanir Rahim. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Maliki. Hati-hati, pada minggu lalu kita sudah menyebutkan bahwasanya huruf kaf di situ baris bawah. Dan setelah huruf kaf huruf ya. Baris bawah itu bersaudara dengan huruf ya, sehingga apa? Kalau kita tidak teliti, kita akan mengucap apa? Kita akan mensukunkan huruf kaf. Nah, kebiasaan nyobagah-bagah katanya pulang dah sembahyang sedero tu. Malik yaumiddin, Malik. Kehnyan hana tabuh baris. Maka perlu dikasih baris dengan sempurna. Maliki yaumiddin. Memberi baris dengan sempurna bukan berarti memanjangkan. Ada sebagian baca seperti ini, Maliki yaum, itu sudah panjang. Tidak boleh. Jadi diberikan harakah dengan sempurna, jangan sampai dia sukun di situ dan jangan dipanjangkan. Maliki yaumiddin. Dan lagi-lagi kita tidak menutup mulut. Kenapa? Karena di ujungnya huruf nun. Baik. Maliki ini dalam jalur kita membaca Al-Quran, qiraah Asim, riwayat Hafs dan tariqnya Asy-Syatibiyah. Ini Maliki itu dibaca panjang. Walaupun nanti di qiraah yang lain, kalau saya tidak salah termasuk Al-Kisai, itu tidak membaca panjang Maliki. Bacanya Maliki. Ya, kita nyoba puji tatri-tri je lagi kan. Lanjut. Enggak boleh. Ini mohon maaf, kayak anak-anak kita ini bagus-bagus kadang suaranya, suka mengikuti, dengar di YouTube, dia diikuti kan, didengar. Manyuna bacaan hana baca. Nyen tak ada ngimu, metode tak baca. Hanjut dalam artian ketika tidak punya ilmu.
Boleh membaca dengan ilmu dan dengan syarat tertentu, artinya sudah belajar qiraah tersebut. Atau dah jampu-jampu muka jut, hanjut. Ya, kita campur-campur, tidak boleh. Kalau kita sudah baca Al-Fatihah dengan qiraah ini, dengan aliran ini, maka harus konsisten dengan aliran itu semua. Enggak boleh dicampur-campur. Seperti itu. Baik. Jadi jalur kita membaca Al-Quran itu harus memanjangkan maliki. Berapa panjangnya? 1 alif 2 harakat. 1 alif 2 harakat artinya sama dengan 2 kali pengucapan huruf tersebut. Berarti kalau di sini maliki sama dengan kita mengucap 2 kali maliki. Jadi baik panjang-panjang tahan, baik maliki itu sudah lebih. Jadi maliki yaumiddin. Dan hati-hati huruf dal itu jangan dibaca berangin. Maliki yaumiddin, middin. Jangan dibaca seperti itu karena huruf dal termasuk huruf yang dibaca tidak berangin. Selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah menyampaikan minggu lalu bahwasanya huruf ya itu bukan huruf syiddah. Jadi jangan tertahan. Iyyaka na'budu wa iyya. Jangan dibaca seperti itu karena huruf ya itu sifatnya rakhwah, dia harus mengalir, tidak boleh tertahan. Dan selanjutnya jangan dipanjangkan hamzah. Iyyaka na'budu wa iyya. Itu juga salah. Jadi harus dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan lagi-lagi di ujungnya kita tidak boleh menutup mulut terlalu cepat karena ada huruf nun. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kita tutup mulut karena di ujungnya huruf mim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini perlu perhatian karena ihdina sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya pertama hamzah dan ha itu sama makhrajnya dari pangkal tenggorokan. Walaupun guru-guru kita dulu menyampaikan itu hak dada, tapi bukan maksudnya itu hak dada. Tapi nya cara perform meruncik kita jamun. Ihdinas siratal mustaqim. Coba diperhatikan karena ada beberapa orang membaca sin itu tebal, mustaqim, sin to itu tebal. Kenapa? Karena pengaruh gerakan mulut. Jadi ketika kita baca mustaqim, mim di situ baris bengkok, mim. Mu. Jadi mulut kita itu harus monyong. Mu. Tapi waktu terobak sin ibalik. Mus. Menyot tabi babah juju mustaqim sehingga terucap huruf lain. Mustaqim. Musta. Jadi mulutnya dari musta. Ini sepele tapi berefek kepada pengucapan bunyi hurufnya. Musta. Jadi mulutnya musta, ditarik setelah monyong, ditarik musta. Ketika tak dibuka, kenapa? Karena baris atas. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan di sini kita tutup mulut. Kenapa? Karena di ujungnya huruf mim. Oke, baik. Sekarang yang menjadi fokus kita di ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini saya potong sampai di sini dulu. Baik. Siratal sad. Huruf sad ini termasuk huruf yang selalu dibaca tebal, apapun barisnya. Si dan su. Huruf sad ini pengucapannya itu tidak perlu memonyongkan mulut kecuali dia baris bengkok, baris cikok, baris kiwing. Su baru. Tapi di sini si, sad. Maka mulut kita si, ra. Nyokutnya orang Aceh, batrok bak huruf ro nya hen pada depan.
Pakan saya kata bayi bacun tu kan belah deh juga. Ha? Hai bayi belah deh tar. Ro. Huruf ro itu tidak diucapkan ro dan juga tidak dibaca di apa? Mohon maaf, ini berpengaruh pada penulisan. Orang Aceh itu kalau menulis Bismillahirrahmanirrahim ro-nya ra menulis. Tapi saudara-saudara kita yang mohon maaf yang lain itu menuliskan ro. Efeknya di mana? Dalam pengucapan. Jadi yang mana yang betul? Karena huruf o tidak ada di huruf hijaiyah. Maka penulisan bahasa Indonesia terserah. Mau tulis ra, mau tulis ro. Tapi terakhir saya menulis tesis dulu yang diakui ra. Tapi nggak tahu karena setiap kampus itu punya standar penulisan sendiri. Karena ketika dulu saya S2 menulis itu masih, dan di S3 juga sekarang saya konsisten menulis ra, tidak menulis ro. Oh, ada saudara-saudara kita menulis ro, ya silahkan, itu punya standar. Tapi dalam pengucapan bahasa Arab itu standarnya ya ilmu tajwid. Hana tipeh tak lagi gurung tanya tulis ra. Mohon maaf, waktu ketika kita baca hari Jumat, Sabbihisma rabbikal a'la. Sebahagian kita konsisten ya, mau baca Sabbihisma rabbikal. Ini mohon maaf ketika saya kasih contoh-contoh ini kan leuneu bekabeh tidak urang, tapi saya harus menyampaikan kalau itu salah. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Pakan membaca ra menandengku. Kelagian ra pakan menan nak baik belah deh. Kita baca Sabbihisma rabbikal a'la. Salah juga. Jadi bagaimana caranya, standarnya di ilmu kita lihat huruf itu, bagaimana cara kita cek apakah dia benar atau tidak. Yang pertama makhraj, dari mana dia keluar. Sesudahnya kita mempelajari sifat. Huruf ra ini kalau dia baris atas, kalau dia baris bengkok, baris kuing dibaca tebal, ra. Tapi kalau baris bawah itu dibaca tipis, ri. Contohnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi riba menyatakan dalam bahasa Indonesia jud riba galak-galak dia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu harus dibaca tipis, riba. Riba. Nah, dan minggu lalu kita sudah menyampaikan bahwasanya apa yang dimaksud tebal dan tipis. Tebal itu di lidah kita bahagian belakang, bukan di mulut bahagian depan. Nah, seperti itu. Baik. Siratal ladzi sirata. Ta di sini dibaca tebal dan tidak berangin. Jangan dibaca siratal. Ini banyak sekali daripada saudara-saudara kita, termasuk para imam-imam, membaca ta. Ta itu tidak berangin. Ta tidak berangin, jangan dibaca siratal ladzina tapi menjadi urang baca lagi pun sah sembahyang sah. Salat kita sah. Ada masjid menyukat adang itu beli laginya. Nah, itu berbicara baik tidak baik. Bentuk na imam tu siratal umanya kepayah tafarak sembahyang. Tidak juga seperti itu. Ini penting. Jangan nanti kita salah kaprah dalam memahami ilmu tajwid. Okay. Selanjutnya siratal ladzi. Di sini ketika kita membaca alladzi, lidah kita ketika mengucapkan huruf dzal itu harus keluar sedikit. Dza. Tak peduk dia bab ujung lidah. Dza. Zi. Zu. Nyan sabar lagi baca auzubillah. A'udzu siratal ladzi. Inilah salah satu cara yang memudahkan kita untuk membedakan nyoy ino alladzi dai mentitik, dal yang bertitik, sabah tu orang mentitik, itu dia di belakang lidahnya. Kalau ini harus lewat sedikit. Zi siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Di sini
Siratal ladzina an'amta. Makanya para ulama salah satunya ketika menyampaikan, jadi dalam membaca Al-Qur'an itu ada disebut dengan al-lahnu, kesalahan itu dibagi dua, ada yang jali, ada yang khafi, ada yang salahnya terang-terangan secara harfiahnya, ada yang tersembunyi. Yang terang-terangannya itu apa? Orang yang tidak belajar Al-Qur'an secara spesifik, secara khusus saja tahu. Contohnya seperti ini para ulama sering menyebutkan siratal ladzina an'amtu alaihim. Nyan urang hantai semayang pinyoi dengar tengok bakmik tak bacanya siratal ladzina an'amtu alaihim. Nyan dari kedai kopi bedah je kena. Iki ada hantang semayang ku depu nyan kan an'amta kan amtu an'amta. Itu lahnun jali. Artinya itu tidak dimaafkan. Yang seperti itu yang tidak dimaafkan. Menyun lagi anda baca hansah sembahyang. Tidak boleh tertukar huruf atau baris. Huruf tidak boleh tertukar, baris yang berimplikasi kepada perubahan makna. An'amta engkau, an'amtu saya. Ya kan? Tu dan ta. An'amta, an'amtu. Seperti itu jangan sampai terjadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, itu hati-hati jangan mencampurkan alaihim. Baris bawah berikan haknya dengan baik, alaihim, jangan alaihim. Katanya orang Aceh kena pedih alaihim. Takik alaihim. Le sering pakainya alaihim nyaman. Dengar huruf Tuhan jaman sering pakai kata-katanya. Alaihim. Itu bahasa Aceh. Tapi kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya alaihim. Alaihim seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ghairi. Huruf ghain ini termasuk huruf yang dibaca tebal. Tebal. Lekemah ladum gura-gura ni lagi orang baca. Ghairi, kiban? Ghairi gha. Selanjutnya ghairi. Tidak seperti itu, tapi huruf ghain itu dibaca tebal. Gha, ghi, ghu, gha, ghi, ghu, mar, maghdu. Jadi mulut kita seperti ini Pak, tapi ni pelaku semayang. Mulut kita ketika membaca ghai seperti ini, mulutnya gha. Ghairil magh. Waktu Anda baca magh itu kebalikannya. Pertama ghai, selanjutnya ketika magh kita balik magh. Ghai dari tebal ke tipis, selanjutnya dari tipis ke tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi huruf ghain ini dibaca tebal. Takkan saya kurang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan hati-hati, waladdallin di ujungnya huruf nun. Nah, itu dia. Perlu perhatian di huruf ghain. Gha, ghi, ghu. Ghairil magh. Selanjutnya huruf dhad. Maghdu. Sebagaimana pernah kita sampaikan, kita nampakkan juga gambarnya. Huruf dhad itu di mana letaknya? Tepi lidah kita baik kiri atau kanan berjumpa dengan apa? Geraham bahagian atas. Ya, jangan geraham bagian bawah, enggak kena. Du. Seperti itu aja. Dan jangan dibaca berangin. Ghairil maghdu. Kalau sudah berangin seperti itu makhrajnya biasanya sudah salah.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah kalau pengucapannya seperti itu, mengeluarkan angin. Huruf dhad ini termasuk huruf yang tidak keluar angin ketika diucapkan. Dan perlu diingat ketika membaca walallah itu tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Contoh yang betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh. Tidak boleh putus. Munyo ka putuhnya seolah-olah na dua buah kata inan. Walad dengan dhad. Ya, walad dengan dhad. Walallah. Huruf dhad itu salah satu sifatnya istitalah. Ulama beda-beda redaksi dalam menjelaskan, tapi tujuannya sama. Ada sebagian ulama menyampaikan istitalah itu apa? Karena makhrajnya panjang, lidah katanya membahu dari likuk sampai uke di samping. Dha. Atau ada yang indifa'ul lisan minal wara' ilal amam, gerakan dari belakang. Jadi waktu yang tengah membahunya ini naitren bacutsu, tapi bukan putus. Walallah turun sedikit suaranya, tapi bukan putus. Kalau putus itu salah. Ya, hati-hati urun Syekh Ulama Bandung. Makanya ulun sampaikan, kalau kita sanggup di ayat terakhir itu baca sampai habis dari siratal ladzi sampai ke waladdallin. Tapi kalau tidak sanggup jangan dipaksakan sehingga ada huruf-huruf yang tidak terucap dengan sempurna. Takwah dua. Ya, Ban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Al-Fatihah, dan selanjutnya kita masuk ke sini. Tapi sebelum kita masuk ke sini, tes baca siga rame-rame dari a'udzubillah sampai habis. Oke, baik. Diperhatikan mulutnya Pak ya. Guru-guru saya semuanya tak pupah babah katanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi aminnya hana meceh dalam sembahyang dah kena amin, karena doa. Mesti kita tengok tajak lewat ke masjid, kebetulan kita tengok kali sembahyang imam dibaca waladdallin, sunat si kita dalam motor tengah tabah honda kena amin. Okey, baik. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang Al-Fatihah. Tapi bukan berarti bacaan Al-Fatihah saya yang paling baik Pak ya. Mohon maaf ya. Makanya saya selalu bilang kita saling tukar pikiran, saling belajar bersama. Karena dulu tahun 2017 ketika datang guru saya Syekh Sayyid Harun 2018 beberapa tahun yang lalu ke sini, beliau kalau salat fardu tidak mau jadi imam. Saya karena mendampingi beliau, saya disuruh jadi imam. Tapi kalau salat sunnah beliau mau. Beliau mengatakan saya musafir di sini, kamu aja. Tapi kalau salat sunnah saya. Yang kiban cara di depan guru saya disuruh jadi imam. Dulu saya duduk di bawah sini, beliau duduk di sini, tiba-tiba saya disuruh jadi imam dan beliau di belakang. Nah, jadi
Seperti itu juga nanti diperbaiki sedikit-sedikit sama guru saya. Baik. Selanjutnya sekarang kita masuk sedikit ke sejarah Al-Qur'an. Apa pentingnya kita mengetahui ini? Kita mengawali dengan satu pertanyaan. Menyo ditanya legop. Mushaf Al-Qur'an yang kita baca orangnya nasaban yang dibaca oleh Rasulullah jemu. Ya. Al-Qur'an yang kita baca orangnya, cara kita baca Al-Qur'an orangnya nasaban sama enggak bacaan kita dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara menjawab seperti itu? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengetahui bagaimana cara Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Jadi Al-Qur'an itu, ini saya sampaikan secara singkat. Al-Qur'an itu sampai kepada kita pada hari ini itu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara tertulis melalui penulisan. Yang kedua secara baca dari mulut ke mulut. Mantuqan dan maktuban, seperti itu. Terbaca dan tertulis. Baik. Kita mulai dari yang tertulis. Pertanyaannya, semenjak kapan pertama kali Al-Qur'an itu ditulis? Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita kalau kurang bacaan, terus urang iseng-iseng suntuk. Biasa saya kalau belum puasanya urang kan suntuk. Pegah Al-Quran itu baru ditulis di masa Sayyidina Utsman. Jadi jarak di antara Rasulullah dengan Sayyidina Utsman itu ada kemungkinan untuk diselewengkan. Jadi ini penting menjawab hal tersebut. Al-Quran itu sudah ditulis di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dibayangkan sudah dengan kertas seperti ini, enggak. Dengan ditulis di media penulisan yang ada pada saat itu. Oh, nak mudah bab pelepek ke rumah, bab batai pak nak mudah. Tah bukti salah satunya hadis dari Zaid bin Thabit diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini saya bawa, ini ada hadisnya. Kuntu aktubul wahya inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya fa idza faragtu qala iqra faqra'uhu fa in kana fihi saqtun aqamahu thumma akhruju bihi ila an-nas. Jadi Zaid bin Thabit ini termasuk sahabat yang tinggalnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap turun wahyu ada beberapa sahabat, tidak semua sahabat punya kemampuan menulis dan membaca. Tapi ada beberapa sahabat yang punya kemampuan tersebut, di antaranya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit menyampaikan apa? Ketika Al-Qur'an itu diturunkan, ketika Al-Qur'an tersebut diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil saya dan kadang-kadang ada beberapa orang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinkan, lagi dia jak sekolah aja mun tak dikte, lewetnya sang sekolah nak dikte sang. Ya, menyudah ngajar di kampus. Hek dah tulis apa pun tulis, ikut 5 surat krek kai. Pak, baiklah hapus. Siap di foto. Makanya saya kalau mengajar di kampus tidak boleh taruh HP enggak boleh pegang HP, harus taruh HP di depan. Bangai dia tengok. Jadi waktu ujian itu tinggal ibam tanya HP kena lih foto-fotonya, tinggal ibu jelok ana ilu buku. Nah. Seperti itu. Tapi urung Tuhan yang mun kahana gemafai lah dong. Kenapa kena gedek ti? Artinya setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan. Ya seperti itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca seperti misalkan membaca Al-Fatihah ini. Tulis le Zaid bin Thabit. Setelah pukul le tulis menanju, kala juga hati nak. Le tulis ci baca le. Apakah sesuai yang ditulis dengan yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan belajar Al-Quran. Al-Quran itu harus face to face seperti ini. Diucap, didengar, diperbaiki, dikomentari. Saya pernah jumpa dengan anak-anak muda, beberapa anak muda, karena perkembangan teknologi ini, dia belajar Al-Quran otodidak. Dia mendengar ada istilah-istilah luar biasa, Masya Allah, sangat pede. Tapi begitu kita dengar, salah peduk, neduk je salah menduk. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa dibelajari secara otodidak.
Orang tinggal bak daya, hantam belajar IPA, tapi ji pegap pesawat terbang. Karena itu bisa otodidak, tapi Al-Quran ini tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran itu sudah mulai ditulis di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekhalifahan itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ini secara singkat. Di masa Sayyidina Abu Bakar ada satu peperangan yang sangat terkenal, namanya Perang Riddah. Di dalam perang Riddah tersebut banyak daripada penghafal Al-Quran yang syahid. Banyak dari para penghafal Al-Quran yang syahid perang Riddah. Sehingga apa? Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar kesemeki kan. Nyo kenapa yang kagak tulis-tulis yang gahafal le para penghafal Quran sahabat. Nyo menyohana tabukukan. Kalau tidak kita kumpulkan ini, kita takutkan ketika mereka tidak ada lagi yang bisa mengumpulkan. Sehingga pikirannya, ide tersebut beliau sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Awai hang getem, hai puta pelakunya hantam, iron hantam dengar wasiat Rasulullah ke pegah. Nyo menyo halong hanalin tolong pesapa yang kakak getulis le sahabat. Hantam dengar hana bid'ah. Hantam. Tapi gebujuk, gepegah begak le Sayyidina Umar. Pasti akan ada kebaikan di situ. Gua Sayyidina Abu Bakar kepikir sang nyosit lagi kepegah. Itulah hebatnya para sahabat dulu, mereka bermusyawarah. Jadi ketika berbeda itu bermusyawarah, be tajuk gitu ya. Pegah haba begak diskusi sehingga Sayyidina Abu Bakar menyetujui ide daripada Sayyidina Umar. Sehingga apa? Ketika mereka berdua sudah setuju, dipanggil Zaid bin Sabit. Zaid nyo di antara orang yang lain sang drone yang cocoknya untuk jadi ketua panitia pengumpulan itu mushaf Al-Quran. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mana sih komentari khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar urang rampukan pelakunya Rasulullah hantang giunya. Sehingga kepingat puyang ron fikir kawai lu fikir je benar lu fikir sih benar je, tapi insyaallah ada kebaikan. Itulah ijtihad daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar sehingga terpilihlah Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit galak getan. Itu akan merupah-rupah je ketua panitia. Merupah-rupah je untuk negara tro pemilu, merupah-rupah je ketua panitianya begitu aja. Zaid bin Sabit hang tim pun pakan ke. Seandainya ada gunung di sana, nya ni pindah ngadong sekrup ni, krupnya lebih mudah bagi saya daripada menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Amanahnya luar biasa besar. Tapi akhirnya setelah dibujuk oleh khalifah, beliau mau. Sekarang beliau buat Zaid bin Sabit, beliau membuat pengumuman. Siapa di antara para sahabat yang pernah menuliskan mushaf, silahkan menemui saya dan membawanya di hadapan saya. Terus orang geba gepeduk di ke Zaid bin Sabit. Okey. Betul nan bolehnya? Betul. Tah saksi lain ron. Jadi tidak boleh sembarangan. Harus ada kesaksian. Akhirnya terkumpullah semua. Ini kita belum berbicara secara terbaca ya, tapi secara tertulis, penulisan. Akhirnya terkumpul kecuali 2 ayat. Apa ayat tersebut? Yang pertama, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Yang kedua, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. 2 ayat ini tidak ada bukti secara peninggalan secara tertulis, tapi secara terbaca ada. Artinya apa? Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, Zaid bin Sabit masuk ke masjid, ditanya, adakah di antara kalian yang pernah mendengar 2 ayat ini? Semuanya orang akan menjawab, iya saya pernah mendengar, tapi secara tertulis tidak ada. Dan akhirnya rupanya 2 ayat tersebut didapatkan dari seorang sahabat namanya Usamah bin Sabit. Namanya Usamah bin Sabit. Tadi kan syaratnya harus ada 2 saksi. Tapi nyok tok bak sidra urang. Ketika ditanya sama Zaid bin Sabit, nah saksi lain tidak ada, cuma beliau sendiri.
Menyatakan standar tidak boleh dipakai karena beliau sudah buat standar harus ada 2 saksi. Tapi pada akhirnya itu diterima. Kenapa? Para sahabat teringat dengan jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita balik sedikit. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu berjumpa dengan seorang Arabi, orang Arab Badui. Goyang geba, beliau membawa seekor kuda, sehingga Rasulullah SAW tertarik. Beliau negosiasi sehingga sepakat. Man Rasulullah tua geba peng itu kan sering menang. Tahu semajid kadang kalian bak jalan puna galak tu. Tengku pun pula kalau ngedeh. Je. Tapi nya tua lembah peng. Ni kok lu rumah je. Lunjuk peng di rumah. Oh je. Nah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepakat ini kuda ini saya beli. Tapi dalam perjalanannya Rasulullah itu dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah disebutkan Rasulullah itu kalau berjalan cepat. Tapi tidak tergopoh-gopoh. Nah, dia bagah saja tapi dia kalau Rasulullah jalannya cepat. Sedangkan orang Arab Baduinya bacut ja. Sehingga kamu jarak antara orang Arab Badui ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Baduinya bahasa katanya bakai bacut. Manan bat tengah jalan, ikalan le orang lain, kuda tersebut. Hai pun apa belau kelong ke deh. Jut. Paduk mantung keron. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangkan apa yang kata rumah ke lebih luar. Hai, dah helikot gua gejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menandeh ikalan Rasulullah, awai jihkeun ba Rasulullah. Ni belau hanya keran Rasulullah. Hai pun apa belau kelong. Apa si atalongnya kalau apa belau kena pun apa belau alam. Karena sudah ada yang tawar di kamar Malay. Padahal sona kalian menu. Siapa yang pernah lihat kalau tadi engkau ya Rasulullah pernah beli ini siapa? Dedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW dalam sehari-harinya beliau mengajarkan supaya kita amanah, menyota, mendakwah sesuatu harus ada saksi, tidak boleh sembarangan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ramai-ramai orang Arab, orang kampung bakai becut, ya kan? Tahron Rasulullah pun begah kalian belau. Saya pun kali belau. Tapi baik malai kena kele urang berjalan benar. Bagaimana? Datanglah Usamah bin Sabit ini. Gekeun. Lon nak kalian bunuh Rasulullah kalian apa belau? Amalai je. Usamah je saksi. Lon nak kalian bunuh. Ron kalian apa belau ke Rasulullah? Anda sudah jual tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya cok peng pada Rasulullah ya plung juji. Ijuk kuda ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menan hanale urang ditanyang oleh Rasulullah. Hai Usamah pun betul nak kalian man betul. Ada Rasulullah. Ada kalian. Hai teman pegang kamu saksi. Ya Rasulullah. Dalam perkara wahyu penuh-penuh lu percaya drone. Masa bab perkara dunia nyu hal betih? Bab perkara wahyu penuh-penuh lu betih drone ya Rasulullah. Bab perkara dunia nyu mungkin drone semangat ya Rasulullah. Drone nya hasabal ke kamu. Nyu nasib tu krek begah ba, si kurung krek yang hajat dah pakai, si krek hajat dah pakai. Ya. Semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, suatu hari kalau kalian butuh kepada kesaksian si Usamah ini, kesaksian dia seorang itu sama dengan kesaksian 2 orang. Inan baru mufhum para sahabat. Oh idih ke baru kita pakai ketika pengumpulan mushaf ini. Tidak ada saksi lain, ada saksi kunci siapa? Usamah. Cuma beliau sendiri. Tapi karena sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kesaksian beliau sendiri ini sama dengan kesaksian 2 orang. Ya seperti itu. Jadi akhirnya terkumpullah satu mushaf di masa Sayyidina Abu Bakar yang disebut dengan mushaf Siddiqi. Tapi ingat, di masa Sayyidina Abu Bakar hanya ada satu mushaf. Jadi gepsapatnya gep kopi istilah bahasa kita ge fotokopi keban mutlak aja melagian ke kumpoi. Sehingga ada satu mushaf. Setelah wafat Sayyidina Abu Bakar, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Umar tidak ada masalah. Di masa Sayyidina Utsman, perkembangan Islam ini luar biasa. Sudah sampai ke negara-negara Soviet. Ada satu negara kalau sekarang namanya Azerbaijan. Suatu hari
kaum muslimin ini datang dari berbagai penjuru, itu berkumpul di sana di Azerbaijan. Jadi kaum muslimin ketika mengumpulkan ke pedang jamaah. Jadi waktu ke pedang jamaah, ketika sudah didirikan jamaah itu, ada yang baca seperti ini, ada yang baca seperti itu. Sudah mulai ada yang diperselisihkan. Di antara yang diperselisihkan itu ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah, kalau saya tidak salah ayat 196 tentang haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja menyo buka mushaf jino, nyo buka mushaf jino, yang akan menulis di situ apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi waktu itu ada yang membaca wa atimul hajja wal umrata lil baiti. Dah yang betulnya. Sehingga saling mengklaim. Ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani. Beliau melihat peristiwa tersebut sehingga dari Azerbaijan geplung ke Madinah, dia pegah bahasa Sayyidina Utsman. Beliau sampaikan kepada Sayyidina Utsman, "Ya Khalifah, ya Khalifah, kalau kita tidak mengumpulkan al-mushaf kembali, ditakutkan kaum muslimin ini akan berbeda-beda terhadap kitab suci mereka sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa? Sayyidina Utsman memanggil seluruh orang-orang yang pernah menulis Al-Quran di masa kebetulan rata-rata mereka semuanya masih hidup. Sehingga apa? Waktu itu dikumpulkan kembali dan diteliti kembali sehingga di masa Sayyidina Utsman itu dicetak beberapa mushaf. Kalau di masa Sayyidina Abu Bakar cuma satu, ini dicetak beberapa, artinya lebih daripada satu. Dua mushaf itu ditinggalkan di Madinah, satu untuk khalifah, satu untuk negara. Jadi ditinggalkan dua seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya dikirim mushaf yang banyak tersebut dikirim ke kota-kota besar. Dikirim ke Mesir, dikirim ke Yaman, ya, dikirim ke Irak seperti itu. Dan ketika dikirim tidak hanya dikirim mushaf, tapi dikirim satu orang yang membaca Al-Quran dengan benar. Nah, jadi makanya mushaf yang di masa Sayyidina Utsman juga dikenal dengan namanya Mushaful Imam. Karena mushaf tersebut juga sehingga apa? Juga dikirim berserta dengan seorang yang benar membaca Al-Quran. Sehingga di suatu daerah nanti ketika ada orang yang berbeda-beda, ada ini panutan dalam membaca, ini standar dalam penulisan seperti itu. Jadi akhirnya berkembang penulisan Al-Quran sampai yang kita rasakan pada hari ini. Ini berhubung sudah jam 7. Kita simpan yang sebelah sini, insyaallah minggu depan setelah kita membahas surah, insyaallah kita masuk surah An-Nas minggu depan dari belakang. An-Nas insyaallah setelah kita memperbaiki surah An-Nas kita lanjutkan ini lagi insyaallah minggu depan. Kita simpan dulu bahwasanya Al-Qur'an itu sampai kepada kita itu dengan dua cara, dengan cara ditulis dan dibacakan. Kita sudah selesai membahas bagaimana sejarah penulisan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dituliskan di masa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dikumpulkan di masa Sayyidina Abu Bakar menghasilkan satu mushaf, selanjutnya di masa Sayyidina Utsman menghasilkan beberapa mushaf dan terus berkembang sampai pada hari ini. Di antara contoh pengembangannya, ini terakhir apakah? Untuk tenwo nekalan mushaf yang pojok. Mushaf yang cetakan Rasam Utsmani itu rata-rata cinikalan pada bawah baris. Yang pojok-pojok kan mushaf di Indonesia yang zaman ni. Mushaf yang itu rata-rata 15 baris. Rata-rata 15 baris. Pakai 15 baris. Oh, nya sama je 16, 17, kurang 4, 15 betul. Enggak, itu ijtihad ulama. Ijtihad. Apa ijtihadnya? Ada satu hadis dan dhaif, tapi dhaif ini bisa untuk mengambil motivasi. Man hafiza khamsan fala yunsa, atau fima makna. Ya, atau man qara'a khamsan fala yunsa. Pakan gebuh memang belah bawah bari. Ya ijtihad ulama, pakan. Ada orang yang merompak mushaf yang 16 bawah baris, 17 baris, bukan berarti hanya dah baca. Tapi ini di antara pengembangan penulisan mushaf. Kenapa 15 baris? Lagian ke ulama memotivasi orang lain. Karena tidak semua orang punya waktu membaca Al-Quran itu seperti
baca 3 duk siju seminggu khatam. Enggak. Sehingga memotivasi kahanjit menan ne bagi imang boh barih cak uro bengah imang boh barih henteu cak uro dan limang boh barih henteu malam. Intinya kita yang BJO dengan Al-Quran. Hana mufum baca mentang menjadi syifa, menjadi obat, setidaknya menjadi penenang hati. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di majelis ini ada manfaatnya bagi kita, menjadikan kita lebih baik memandang orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.